Welcome to Teen Online Service. Woo! Mari kita bernyanyi bersama-sama. Go. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Bersama-sama. Semua ikatan dihancurkan Oleh siapa? oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu. Yang siap kita bersama-sama katakan Amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang sudah tuning in di AOC Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, dan mendengar bahasa-bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman nih yang akan aku sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service bisa kita akses melalui YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teens Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap jam 7 pagi. Ingat ya. Yang kedua,
Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to AOC Online Teen Service. Welcome bagi yang baru, yang sering mengikuti ibadah online, yang Kristen dan non-Kristen sekalipun. We're so glad you can join us today. Nah, bulan ini kita sedang berada di tema The Bible Series, di mana kita menjawab dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab. Khususnya hari ini kita akan menjawab pertanyaan, what do I do with the Bible? Dan menurutku ini adalah topik yang menarik sekali, karena apa yang kita lakukan dengan Alkitab itu akan menentukan bagaimana kita dapat menerima kuasa dan berkat firman Tuhan. Sebelum kita bisa menjawab what do I do with the Bible, kita harus terlebih dahulu mengetahui what is the Bible. Apakah Alkitab ini adalah hanya sekedar buku pajangan rumah? Apakah Alkitab ini buku dongeng yang penuh dengan cerita mitos? Nah, untuk mengetahui secara detail what is the Bible, silakan tune in ke minggu yang pertama di mana ada pembahasan tentang what is the Bible. Kesimpulannya adalah Alkitab adalah the book of life, buku panduan hidup manusia. Kalau kita beli barang dari IKEA, ACE atau Informa, tentunya disertai buku petunjuk manual yang mengajar cara memasang atau memakai. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Kita telah dilengkapi dengan Alkitab sebagai panduan hidup kita, di mana kita dapat menemukan siapa kita sesungguhnya dan arahan dan tujuan hidup kita. Dan bagiku, on a more personal level, the Bible is surat cinta dari Tuhan kepada manusia. Nah, jadi hari ini aku ingin mengajak kita belajar bersama, what do I do with the Bible? Nah, aku berharap melalui pembahasan ini kita dapat belajar bersama bagaimana cara aktivasi, unlock the power of God through the Bible. So, are you ready? Okay. Jadi poin yang pertama, apa yang kita bisa lakukan dengan Alkitab? Read and feed, baca dan makan. Yang pertama ini mungkin jawaban yang paling simpel dan sederhana. Kalau ada buku tentunya harus dibaca. Nah, Alkitab pada dasarnya adalah sebuah benda, yaitu buku. Kalau buku itu dibiarin saja, itu akan hanya menjadi sekedar barang dan tidak akan ada manfaatnya apapun bagi kehidupan kita. Tapi ketika kita membukanya dan membacanya, itu menjadi pengetahuan. Ketika kita mengerti dan mempercayainya, itu menjadi kuasa, kekuatan, dan kehidupan. Ibaratnya sama seperti mendownload suatu program di komputer. Kalau sekedar cuma di-download saja, program itu masih belum bisa digunakan, belum bisa nyala, dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Nah, setelah mendownload suatu program, harus di-install terlebih dahulu, biar bisa nyala, biar bisa dipakai, dan akan ada guna bagi kita. Sama juga dengan Alkitab. Kita harus menginstall isi Alkitab ke pikiran dan hati kita, biar Alkitab itu bisa hidup dan berguna bagi kehidupan kita. Jadi langkah yang pertama yang kita bisa ambil adalah untuk membaca Alkitab. Setelah kita membaca dan mempercayainya, kita dapat mengaktifasikan kuasa Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Karena setiap kali kita membaca, kita itu sedang melengkapi diri dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Di Wahyu 1 ayat 2 yang ketiga tertulis, kita baca bersama-sama, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu sudah dekat. Nah, di sini Yohanes sedang menyinggung tentang firman Allah, yaitu isi Alkitab. Ditulislah, berbahagialah ia yang membaca. Dalam translation bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah blessed those who read. Berarti terberkatilah ia yang membaca dan mendengarkan. Jadi ketika kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita itu sedang menerima berkat dari Tuhan. Dan aku rasa ini hal yang sangat benar, karena membaca firman adalah makanan rohani kita. Seperti manusia membutuhkan makanan untuk bertumbuh, kita pun, roh kita perlu membutuhkan makanan rohani untuk bertumbuh dengan sehat. Dan salah satu tips yang aku bisa beri mengenai membaca Alkitab adalah read in moderation and enjoyment. Jadi mending membaca sedikit-sedikit, pelan-pelan, dan dimengerti daripada baca banyak dan kurang paham sama sekali. Jadi ibaratnya seperti makan. Kalau kita makan, mending dikunyah dulu, biar kita merasakan rasanya, biar kita juga bisa
gizinya lebih terserap. Nah, sama juga dengan Alkitab. Lebih baik pelan-pelan menikmatin, merenungkan ayat-ayat, biar itu benar-benar melekat di hati. Dan yang juga kita harus lakukan adalah makan firman setiap hari. In the Lord's Prayer, atau doa Bapa kami, tertulislah, Father, give us our daily bread, not weekly bread. Makanya juga dalam perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, mana dari surga itu diberikan kepada umat Israel setiap hari, bukan setiap minggu atau setiap bulan. Nah, karena kita membutuhkan makanan rohani agar kita bisa bertumbuh dengan sehat, dan Alkitab ini sumber makanan rohani yang terbaik karena firman Tuhan itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan ini membawa kita ke poin kedua, what do I do with the Bible? Poin kedua, what do I do with the Bible? Is hear from God, mendengar dari Tuhan. Nah, mungkin sebagian kalian bertanya, wah bagaimana ya caranya mendengar dari Tuhan melalui Alkitab? Hal yang menarik dan penting tentang Alkitab adalah isi Alkitab, yaitu firman Tuhan, itu berasal dari Tuhan sendiri. Yes, yang menulisnya memang manusia, tapi semua itu melalui tuntunan, bimbingan, arahan dari Tuhan sendiri. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dinyatakan bahwa Scripture is God-breathed. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan dalam bahasa Inggrisnya adalah God-breathed. Dalam kata lain, Tuhan telah menghembuskan nyawanya dan kebenarannya dalam firman, sehingga firman itu hidup, dan janji-janji Tuhan dalam firman, ya dan amin. Nah, bahkan Yohanes takes it a step further untuk menyatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lanjut ke ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini Yohanes menjelaskan, firman itu sudah ada dari mulainya kehidupan. Jadi bisa dibilang, firman itu mengawali kehidupan. Dan dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Selanjutnya yang menarik adalah firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, firman, Allah, Yesus, Tuhan, ini semua kepribadian yang sama. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita ini sedang mendengar dari Yesus sendiri. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang sering kali ditanya, yaitu bagaimana cara untuk mendengar dari Yesus? Jawabannya sebenarnya simple dan sederhana, yaitu melalui Alkitab. Yes, memang ada orang yang punya pengalaman di mana mereka bisa mendengar Tuhan secara audible. And that's great. Nah, tapi cara yang pasti, yang dapat terulang dan dapat semua orang akses untuk mendengar dari Tuhan adalah melalui Alkitab. Aku sendiri secara pribadi tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi bukan berarti aku tidak pernah merasakan Tuhan berbicara kepadaku. Itu lebih kayak voice within, di mana ketika menghadapi pergumulan atau masalah, ketika aku membaca Alkitab ada ayat-ayat atau kalimat yang menonjol, dan dari sana aku merasakan Tuhan menjawab doa-doaku. Nah, menariknya, semakin kita mendengar Tuhan melalui Alkitab, kita juga membangun iman kita. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi begitu banyak keuntungan atau dampak positif ketika kita membaca Alkitab. Kita dapat mengaktifasikan kuasa Tuhan, kita dapat mendengar Tuhan, dan kita juga membangun iman kita. And this leads me to my last point. What do I do with the Bible? Poin yang ketiga adalah jadikanlah perisai dan senjata kita. Nah, ada cerita yang menarik di negara Bolivia, di mana ada seorang polisi yang sedang bertugas mengamankan sebuah kerusuhan. Nah, di kerusuhan itu ada pemberontak yang datang membawa pistol, dan akhirnya dia menembakkan pistol itu ke arah dadanya polisi. Polisi itu terkena di area dada, tapi amazingly, mujizat, polisi itu survive. How? Karena ternyata di saku kantongnya, dia sedang membawa Alkitab kecil, dan peluru itu tidak menembus Alkitab itu, sehingga dia tidak luka apapun. Nah, ini adalah contoh yang literal dan ekstrim, di mana Alkitab itu bisa menjadi perisai kita.
Tapi cara yang lebih umum itu sebenarnya Alkitab melindungi kita melalui isi firman-Nya. Karena dari poin yang pertama dan kedua kita mengetahui bahwa firman itu berkuasa dan hidup, jadi tugas kita adalah untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, agar kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang akan menjadi perlindungan bagi kita. Nah, firman Tuhan yang menjanjikan perlindungan ditemukan di Mazmur 91 ayat 4-7. Kita baca bersama-sama. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. This is amazing. Ini adalah perjanjian 24 hours protection from God bagi hidup kita. Nah, musuh dapat menyerang kita dalam segala cara, melalui menanamkan kekhawatiran, sakit penyakit. Tapi izinkan firman Tuhan ini yang menjadi perisai kita untuk melindungi kita. Tugas kita adalah untuk memegang dan mempercayai firman Tuhan, dan dari sana kita dapat merasakan atau mengaktifasikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, selama ini kita membahas tentang defense. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan juga bisa menjadi offense. Karena firman Tuhan itu juga bisa menjadi senjata bagi kita. Di Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wah, jadi ini jelas-jelas disebutkan bahwa firman Tuhan adalah senjata pedang roh kita. Kita punya senjata. Dan pedang macam apa ini dijelaskan lebih di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ini pedang yang sangat tajam yang dapat memisahkan jiwa dan roh. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini keren banget karena firman Tuhan dapat memisahkan kegalauan antara hati dan pikiran kita. Ada nggak yang pernah galau antara mendengarkan isi hati atau pikiran? Atau bahasa lainnya, galau antara pakai logika atau perasaan. Bagaimana cari balance yang tepat. Nah, izinkan firman Tuhan ini yang menjadi senjata untuk memberi kejelasan bagi hidup kita. Jadi sehingga ketika kita galau atau bingung, bacalah firman Tuhan. Dan izinkan kuasa firman Tuhan memberi kita kejelasan dan jawaban bagi kita. Jadi firman Tuhan ini powerful banget sebagai perisai dan senjata kita. Sampai Yesus sendiri pun menggunakannya untuk melawan iblis ketika ia mengalami percobaan. Setiap kali iblis menggoda atau menantang Yesus, jawaban Yesus diawali dengan "It is written" atau "ada tertulis". Nah, kejadian ini ditemukan di Matius 4 ayat ketiga sampai keempat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, jadi Yesus melawan percobaan dari iblis menggunakan isi Alkitab. Kalau Yesus yang begitu powerful, hebat, dahsyat, mempunyai iman besar menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis, apalagi kita. Berarti kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Jadi izinkanlah firman Tuhan ini menjadi perisai dan senjata kita. Jadi in conclusion, sekali lagi, apa yang kita lakukan dengan Alkitab ini menentukan bagaimana kita bisa menerima berkat dan kuasa firman Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan Alkitab ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk read and feed, membaca dan memakan. Membaca dan mempercayai akan mengaktifasikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, hear from God. Isi Alkitab ini adalah firman yang hidup. Tuhan telah menghembuskan kehidupannya dalam firman. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita sebenarnya mendengar dari Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, jadikanlah firman ini perisai dan senjata kita. Firman adalah our defense and our offense. Kita dapat memegang janji-janji firman Tuhan untuk melawan serangan iblis dalam bentuk apapun. Jadi izinkan firman Tuhan ini berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan is so rich and powerful. Sungguh banyak manfaat dan dampak positif bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita.
aku berdoa firman Tuhan ini akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Thank you all and God bless.